Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Jangan pernah berpaling dariku. Sofia duduk berhadapan dengan mama dan papanya. Dia tak menyangka orang tuanya akan berpikir terlalu jauh mengenai dirinya. Sayang, siapa sebenarnya teman-teman itu? Apa kamu berteman dengan mafia? Apa mereka berbahaya? Jangan terlalu akrab dengan orang asing. Segala pertanyaan dari Papa Dian dan Papa Gary semuanya bernada kekhawatiran. Tapi Sofia hanya menggeleng dan tersenyum. Papa, Mama, Sofia sudah 17 tahun. Sofia tahu mana hal yang baik untuk Sofia dan mana yang tidak. Mama sudah mendidikku dengan benar. Aku tidak mungkin mengecewakan Mama. Mereka adalah sahabatku dan kami bersahabat sudah lebih dari 5 tahun. Tapi mereka tampak berbahaya sayang, ucap Gary. Dari sisi mananya, Pak? Mereka semua teman baikku. Orang-orang yang berada di belakang mereka semua aku kenal karena mereka bekerja untukku. Tapi sayang, please, Mah, Pah, percaya sama aku. Aku tidak akan mungkin berbuat sesuatu yang merugikan diriku sendiri dan merusak nama baik kalian. Papa bukannya tidak percaya padamu, Via, tapi dunia ini tidak seramah yang kamu bayangkan, sayang. Apa Papa tahu jasa ITE yang bekerja di perusahaan Papa? Siapa, Vel? Gary menoleh pada Marvel yang sejak tadi berdiri mengikuti jalannya sidang. Saya belum pernah bertemu orangnya langsung, Tuan, karena Tuan Dino yang mengaturnya. Tapi mereka punya perwakilan yang cukup berkompeten. Perusahaan mereka bernama... Sofia langsung memotong ucapan Marvel. ZF Technologies, ujar Sofia. Marvel menganggukkan kepala, tapi sedetik kemudian pria itu tersadar dan ternganga. Apa itu adalah... Marvel bahkan tidak sanggup melanjutkan ucapannya karena saking terkejutnya. Iya, itu perusahaan yang aku bangun tanpa sepengetahuan Papa dan Mama 5 tahun yang lalu. Berkat bantuan Uncle Nino, aku memiliki perusahaan yang bahkan selama 5 tahun aku tidak pernah menginjakkan kakiku di sana. Perusahaan yang memiliki pendapatan di atas 100 juta USD per bulan. Perusahaan yang kini diminati banyak perusahaan lain untuk bisa bergabung atau bahkan sekedar menggunakan jasanya. Perusahaan itu milikku, Pak, dan sahabat-sahabatku lah yang mengelolanya. Di saat sidang Sofia, ponsel Gary tiba-tiba berdering dan ternyata itu panggilan dari menantunya. Ada apa Ziko? Papa, apa kalian semua baik-baik saja? Bukan suara Ziko melainkan Zafrina yang terdengar. Kami baik-baik saja sayang. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Gary khawatir. Tidak apa-apa. Baiklah jika kalian tidak apa-apa. Selamat beristirahat, Papa. Aku menyayangi kalian. Setelah sambungan telepon mati, Gary kembali menatap putrinya. Ada rasa kagum di hati Gary. Bahkan sudut mata pria itu sudah basah saking sedangnya. Maafkan Papa, sudah berpikir yang bukan-bukan padamu sayang. Gary memeluk Sofia erat. Gadis belia itu pun membalas pelukan hangat papanya. Dian pun tersenyum penuh haru, tak menyangka putrinya yang pendiam dan tak pernah bersosialisasi ternyata memiliki bakat yang benar-benar mengagumkan. Via hanya berharap kalian tetap mempercayai Via. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Gary dan Dian sama-sama mengangguk. Tuntas sudah rasa penasaran mereka. Bahkan Zayana yang sejak tadi menjadi pendengar tak menyangka adiknya diam-diam seorang bilioner yang jenius. Sofia menatap kedua orang tuanya. Dengan tangan Gary menggenggam tangan Papa Dian dan tangan kanan menggenggam tangan Papa Gary. Bolehkah aku memiliki satu permintaan? Apa itu? Sayang, jika bisa akan kami kabulkan. Via ingin melanjutkan studi di sini. Apakah Mama dan Papa mengizinkan? Wajah Dian yang semula melengkungkan senyuman mendadak sirna.
Lagi dan lagi putrinya yang lain menginginkan kehidupan yang jauh darinya. Tapi melihat harapan di wajah putrinya, ibu mana yang tega menolaknya? Dian kembali tersenyum walau hatinya terasa getir. Jika menurut kamu, dengan berada di sini kamu bisa berkembang, Mama tidak akan menghalangi kamu sayang. Papa juga, berkembanglah. Sampai orang tidak memandang keluarga kita dengan sebelah mata. Kalau Via di sini aku bagaimana dong, Pah? Protes Zayana. Kamu di rumah saja temani Mama. Zayana hanya bisa cemberut mendengar jawaban papanya. Mama Dian duduk di sebuah kursi gantung yang ada di balkon apartemennya. Setelah sidang tadi, Papa Gary dan Marvel masuk ke ruang kerja Papa Gary. Entah apa lagi yang akan mereka bahas. Tatapan Mama Dian tampak kosong menatap pekatnya malam. Sesaat ia menunduk dan mengangkat kedua tangannya di depan wajahnya. Rasanya baru kemarin dia menimang anaknya. Kini satu persatu anaknya kini telah memiliki keluarga kecilnya sendiri. Bibirnya menyunggingkan senyum tapi sudut matanya mengalirkan butiran bening air mata kebahagiaan. Mama, Zafia mendekat dan berjongkok di depan ibunya. Tangannya meraih kedua tangan Mama Dian dan mengecupnya lembut. Zafia juga mengusap air mata Mama Dian. Apa permintaan Via membuat Mama sedih? Dian menatap kedua manik mata putri bungsunya lalu tersenyum sambil menggeleng. Tidak, sayang. Mama hanya berpikir ternyata anak Mama sudah besar. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa sadar waktu Mama dan kalian tidak banyak lagi. Mama bicara apa? Mama dan Papa akan panjang umur. Kalian akan menua bersama dan ditemani oleh cucu. Cucu yang banyak. Ujar Zafia dengan suara tercekat. Jika permintaanku membuat Mama sedih, Via akan batalkan semuanya. Jangan, sayang. Mama ingin kamu meraih kesuksesanmu. Mama sangat bangga melihat pencapaianmu. Mama hanya merasa semakin tua. Karena kalian kini sudah dewasa. Sudah bisa mengambil keputusan terbaik untuk hidup kalian. Via sayang Mama. Jangan pernah bersedih di belakang Via ya, Mah. Tentu saja, sayang. Mama berharap semua anak Mama bisa meraih kebahagiaan mereka dengan caranya masing-masing. Selama itu tidak melanggar norma agama, Mama akan tetap berdiri di belakang kalian untuk mendukung kalian. Terima kasih Mama. Hanya satu pesan Mama. Jagalah dirimu baik-baik. Terlebih kehormatanmu. Tentu, Via akan selalu mengingat semua pesan Mama. Ibu dan anak itu berpelukan. Keduanya menebar senyum bahagia. Tak lama Gary pun masuk. Ia lalu ikut bergabung dan mendekati Dian dan juga Zafia. Ada apa lagi ini? Tanya Gary memeluk istrinya dari belakang. Hanya sedang memberi petuah pada putri kita, Mas. Gary mengusap puncak kepala putri bungsunya dengan penuh kasih sayang. Papa sangat bangga kepadamu. Sayang, kamu bisa meraih kesuksesan seperti sekarang dari nol. Menurut Papa itu sebuah pencapaian yang luar biasa di usia kamu yang sekarang ini. Semua berkat doa tulus Mama dan Papa, kata Zafia. Ketiganya kembali berpelukan hangat menikmati malam bersama. Di mansion Ziko, Zafrina berlari ke kamar mandi dan kembali memuntahkan isi perutnya. Wajahnya tampak sangat pucat, namun sayangnya Ziko sedang pergi. Dia meletakkan kepalanya di atas tutup kloset. Bahkan untuk berjalan kembali ke kamar. Aku tidak mampu, gumam Zafrina sendu.
Ia merasa sangat payah dengan kehamilan pertamanya ini. Ia jadi mengingat mamanya. Bahkan Zafrina membayangkan, jika ia menjadi mamanya waktu itu, sendirian menghadapi kehamilan. Hingga tanpa sadar ia menangis. Hormon kehamilannya membuat Zafrina tampak rapuh. Rasa kantuk tiba menyerang Zafrina. Lama-kelamaan ia terlelap dengan posisi duduk bersimpuh dan kepala menempel di tutup kloset. Tidak ada rasa jijik, karena dia benar sangat mual dan tidak bertenaga. Ziko baru pulang pukul 3 dini hari. Tubuhnya sangat lelah sebenarnya, tapi saat tiba di dalam kamar, ketika Ziko menyalakan lampu dia tidak mendapati istrinya ada di atas ranjang. Ziko lantas masuk ke dalam kamar mandi. Dan alangkah terkejutnya dia melihat istrinya. Ziko segera mengangkat tubuh Zafrina dan membawanya kembali ranjangnya. Queen, bangunlah. Kamu sudah pulang. King, maaf aku tidak menyambutmu, ujar Zafrina sambil berusaha membuka mata. Kenapa tidur di atas kloset? Itu sangat kotor. Aku mual, King. Apa sebaiknya kamu dirawat saja di rumah sakit? Tidak perlu, King. Tapi aku khawatir. Cukup kamu di sini temani aku tidur. Mualku pasti akan hilang. Ziko akhirnya melepas mantelnya dan langsung bergabung naik ke atas ranjang dan mendekap istrinya. Ziko mengusap perut Zafrina. Bibirnya seketika menyunggingkan senyum mengingat bakal ada calon penerusnya. Sayang, tumbuh yang baik di dalam perut Momi. Ya, ujar Ziko. Dalam keadaan terpejam Zafrina tersenyum mendengar ucapan Ziko. Keesokan harinya, Zafrina kembali bangun dengan gejolak di perutnya. Dia segera bangkit dan berjalan cepat ke kamar mandi. Kali ini dia muntah di wastafel. Zafrina terus muntah mengeluarkan sesuatu yang membuat perutnya terasa tak nyaman hingga air mata mengembang di pelupuk matanya. Ziko yang mendengar suara istrinya muntah langsung meraih gelas dan mengisinya dengan air hangat yang tersedia di nakas. Lalu ia menghampiri Zafrina. Minumlah dulu. Zafrina langsung meneguk air yang Ziko bawa hingga tersisa setengah. Kita ke rumah sakit ya, tawar Ziko untuk yang kesekian kalinya. Namun Zafrina tetap menggelengkan kepalanya. Sungguh gadis itu sangat keras kepala. Ziko hanya mendesah berat saat istrinya begitu sangat keras kepala. Dia pun pada akhirnya memilih menghubungi Papa Gary agar mau datang bersama Mama Dian. Saat Ziko memberitahukan mengenai kondisi Zafrina, Papa Gary dan Mama Dian terdengar sangat bahagia. Mereka berjanji akan segera datang ke mansion Ziko. Zafrina sedang berbaring dengan mata terpejam. Ia tak tahu jika suaminya sudah menghubungi papa dan mamanya. Ziko masuk sambil membawa buahan segar dan susu hamil. Queen. Zafrina membuka matanya. Ia tersenyum mendapati Ziko sudah siap dengan pakaian kerja. Kenapa kamu tampan sekali? Aku jadi tidak rela kamu pergi, ujar Zafrina dengan suara parau. Apa kamu mau mandi? Tidak, King. Aku tidak suka melihat air. Kepalaku semakin pusing. Jika begitu bagaimana jika aku membantu mengelap tubuhmu? Sebentar lagi papa dan mama akan sampai. Mata Zafrina langsung melebar. Kamu menghubungi mereka? Iya. Bukankah mereka kakek neneknya? Apa kamu juga menghubungi papi dan mami? Tidak. Hanya mami. Karena aku tahu kamu paling tidak mau bertemu dengan papi. Thanks, King. Jika begitu aku mau mandi.
Bukannya kamu pusing melihat air. Aku akan menutup mata selama mandi. Zafrina bangkit dari tidurnya. Minum dulu susunya. Ziko menyodorkan gelas susu pada Zafrina. Perempuan itu pun menekan hidungnya dan langsung meneguk susunya. Sekuat tenaga Zafrina menghabiskan susunya. Matanya tampak berair karena menahan rasa mual yang kembali mendera. Ziko langsung menusuk satu buah stroberi dan memasukkannya ke mulut Zafrina. Kunyahlah. Dengan patuh Zafrina mengunyah stroberi dengan cepat. Dan ternyata itu sangat efektif untuk menekan rasa mualnya. Zafrina bahkan kembali menusuk satu stroberi besar dan memakannya. Bagaimana? Tanya Ziko dengan nada khawatir. Ini jauh lebih baik, jawab Zafrina sambil mengunyah. Ziko tersenyum dan mengusap kepala Zafrina dengan lembut. Aku mau mandi, King. Baiklah, aku akan membantumu. Kamu sudah rapi, King. Jangan. Tidak apa-apa, sayang. Kamu sekarang sedang mengandung benih keturunanku. Aku hanya ingin memperlakukanmu seperti ratu sebagai ucapan terima kasihku. King, ini juga anakku. Ya, penerus kita. Ziko melepas kemejanya, hingga tampaklah tubuhnya yang bidang dan atletis itu. Perutnya yang six-pack, dadanya yang tegap benar membuat Zafrina terpaku. Dengan penuh perhatian Ziko menuntun Zafrina. Namun saat Ziko mengisi bathtub, Zafrina justru mendorong Ziko hingga terduduk di tepian bathtub. Queen, please touch me, King. Zafrina menarik tangan kiri Ziko. I love you, King. Jangan pernah berpaling dariku. Me, too. Aku tidak akan pernah berpaling darimu. Zafrina dan Ziko pada akhirnya berendam berdua. Selama di dalam bathtub Zafrina lebih memilih memejamkan matanya. Ziko dengan telaten membantu menggosok tubuh istrinya. Nanti jika ada apa, jangan lupa menghubungiku. Ya. Setelah membilas tubuh mereka di bawah shower, Ziko kembali menggendong istrinya. Mereka sama berganti baju. Setelah semua sudah rapi, Ziko mengecup kening Zafrina. Saat keduanya masih bermesraan, kepala pelayan mengetuk pintu kamar Ziko. Tuan, di bawah orang tua Nyonya Zafrina sudah tiba, kata kepala pelayan. Baiklah, kami akan segera turun. Bersambung.